Salam kenal sebelumnya, saya dengan Aditya. Saya sebagai CEO Mahameru Jaya Prima. Perusahaan saya ini bergerak di bidang distribusi perangkat elektronik untuk kebutuhan rumah tangga. Seperti televisi, LED TV, ada AC, ada kulkas, mesin cuci, blender, kipas, dan lain sebagainya untuk produk-produk kebutuhan rumah tangga. Ya, jadi awal terbentuknya MJP ini di tahun 2019, which is dari beberapa orang yang udah mulai bosen nih kerja gitu. Jadi saya dengan 2 orang rekan lainnya berinisiasi untuk kenapa kita nggak coba buka bisnis sendiri deh gitu. Yang notabene udah cukup lah kita kerja atau bahkan memperkaya orang lain ya gitu. Akhirnya di 2019 kita decide buat bikin usaha sendiri yang notabene kita jual ke pasar yang udah kita pegang sebelumnya. Kenapa kita bergerak atau memilih bidang bisnis ini? Karena memang basically kita dasarnya di situ. Jadi sebelumnya kita kerja di perusahaan orang yang notabene menjual produk elektronik juga. Setelah marketnya kita punya, ya udah kita struggle di situ, kita teruskan di situ untuk bisnis yang kita jalani. Jadi untuk bisnis yang sekarang kita jalani ini adalah bukan bisnis yang dari nol, tapi kita bisnis yang sudah jalan sebelumnya, kita bypass dengan kita masuk ke situ gitu. Tentunya dengan berbagai macam proses dan lika-liku yang nggak gampang ya. Dimana dari saya mendevelop perusahaan ini betul-betul dari nol. Dari mulai saya purchase barang sendiri, sampai bahkan kirim barang sendiri pun ya itu saya yang lakukan. Menggunakan mobil pribadi juga. Jadi ketika itu saya berpikirnya bagaimana caranya untuk meng-hire orang-orang yang memang good quality, tapi dia punya efisiensi dan punya efektivitas yang tinggi. Ya dari 1 orang karyawan, tambah 2, tambah 3, sampai sekarang punya puluhan karyawan tentunya. Dengan tim dan orang-orang yang memang mumpuni di bidangnya masing-masing. Ya tentunya ketika kita memiliki tim itu berbeda dengan saat kita kelola semuanya sendiri. Ketika kita berbicara tim, di situ ada kepala-kepala orang yang memang berbeda-beda karakter, berbeda-beda sifat, berbeda-beda ide, argumentasi dan lainnya. Tapi saya selalu menanamkan ke tim yang ada ini bahwa kita harus selalu satu visi, satu misi, satu tujuan gitu, dimana kita punya goals. Dimana goals ini bukan goals untuk saya aja, saya menanamkan ke mereka goals ini untuk kita semua. Untuk saat ini MJP ini kita udah ada 3 cabang, kantor pusatnya di Jakarta di sini. Untuk cabang yang kedua ada di Medan, Sumatera Utara, dan cabang ketiga ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Rencana di 2022 ini kita mau ada satu lagi di Kalimantan. Open di Kalimantan juga, di Samarinda ya tepatnya. Ya tentunya untuk treatment yang kita lakukan, terutama tim kita itu sangat-sangat berbeda dari perusahaan-perusahaan lain pada dasarnya. Dimana kebanyakan perusahaan lain itu hanya menawarkan produk, setelah klien membeli produk tersebut, habis itu lepas atau lupa di maintain. Tapi kalau untuk saya dan tim, terutama tim kita itu lebih ke personal empathy, dimana selain menawarkan produk atau menjualkan produk, tim sales kita itu sangat menggali ikatan secara emosional dengan klien-klien kita. Jadi bahkan sampai kesukaannya klien kita itu apa, ketidaksukaannya itu apa, sehingga menimbulkan ikatan yang hanya lebih dari sekedar hubungan dagang gitu. Jadi once ketika itu sudah sudah terjalin, mereka itu akan dengan sendirinya care ke kita gitu, terutama dari sisi pembelanjaan barang.
untuk pembelian masih buy offline. Jadi seperti biasa dari supplier kita ada program apa, kita open PO, mereka kirim barang ke kita. Begitu juga kita ke klien-klien kita. Klien kita open PO ke kita kirim barang ke mereka, seperti itu. Ya, tentunya mengapa kita siapkan di sini teknisi itu adalah sebagai salah satu keunggulan kita dari sisi after sales. Karena kita itu ke klien nggak mau hanya jual, hanya sekedar menjual aja. Nah, kita pun dengan adanya teknisi di sini semakin menambah trust-nya klien-klien kita terhadap produk kita. Dimana ketika klien kita menjual produk kita ke end user atau ke customers, once nanti ketika si customer ada keluhan, teknisi kita langsung siap untuk terjun ke lapangan. Wah, ketika kita berbicara pandemi memang bukan hanya dari sektor elektronik aja ya. Mungkin berbagai sektor terkena imbasnya, apalagi offline gitu. Ketika 2020 itu memang tamparan keras buat kita karena operasional semua berhenti, setiap kota mengalami PPKM atau PSBB apapun itu. Ketika 2020 itu 3 bulan kita off, akhirnya selama 3 bulan itu saya sendiri berpikir keras bagaimana caranya untuk operasional ini tetap nggak bisa berhenti nih gitu. Akhirnya ketika 2020 itu saya ada ide untuk pengembangan wilayah Sulawesi begitu.